buatan Amerika, Swiss atau sebagainya itu kerusakan yang sering ditemui itu apa sih Pak? Kalau sering yang ditemui itu kalau mobil-mobil Jepang misalnya itu ya sering kita ganti ring piston kalau udah lama, tergantung pemakaian dan itu berat muatan itu. Oh, jadi ring piston itu yang Ya, sangat perlu diperhatikan. Oh, ring berarti piston, per. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Fendi. Kebetulan beliau juga sudah lama ya berkecimpung di dunia truk ini. Baik awal dulu mengikuti mobil-mobil besar, kemudian sampai sekarang dipercaya sebagai salah satu mekanik senior. Dan lebih enaknya Pak Fendi ini lebih mengurus truk-truk Cina. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran kayak kenapa sih truk Cina itu dinilai lebih keropok apalah, padahal sebenarnya itu tergantung dari bagaimana kita merawat truknya dan bagaimana kita maintenance truk yang kita punya. Nah, untuk lebih detailnya ya buat teman-teman yang penasaran seputar dunia truk nih, yang takut akan truknya rusak, nanti kita tanya sama Mbak Fendi kira-kira dari pengalaman beliau kerusakan pada truk itu yang sering terjadi itu seperti apa, kemudian saran dari beliau untuk kerusakan seperti itu gimana. Nah, seputar itu aja sih teman-teman, karena itu poin penting yang harus kita pahami. Kita nggak perlu sedetail mungkin karena ini gambaran permukaan, tapi sangat bermanfaat di bagian akarnya juga. Karena kalau misalnya kita memahami maintenance, otomatis untuk berbagai kerusakan itu bisa. Oke, terima kasih Pak Fendi Ya, sudah sama-sama. menyediakan waktu. Sudah lama ya Pak di dunia truk seperti ini? Kalau saya jadi mekanik udah lama sih Mas. Sudah lama ya. Tapi kalau menangani truk Cina itu mulai 2018. Oh, baru 3 tahun ya Iya. sekarang. Baru juga ya untuk menangani truk China juga Iya. teman. Tapi nggak masalah, nanti kita tanya itu bukan seputar truk China teman-teman. Karena di sini juga penonton kita itu banyak dan banyak yang tertarik dengan truk di luar China juga. Jadi kita tanya sama Fendi. Biasanya dari pengalaman Pak Fendi itu dari berbagai truk, dari berbagai merek, baik itu China, buatan Jepang, buatan Amerika, Swiss atau sebagainya, itu kerusakan yang sering ditemui itu apa sih Pak? Kalau sering yang ditemui itu kalau mobil Jepang misalnya itu ya sering kita ganti ring piston kalau udah lama, tergantung pemakaian dan itu berat muatan itu. Oh, jadi ring piston itu yang Ya. sangat perlu diperhatikan. Oh, Ring berarti piston, per, oh, banyak loh. dan itu kadang banyak yang menyepelekan hal itu ya Pak ya. Iya. Oke. Tapi itu pada intinya adalah kalau kita lihat ring piston sama per itu komponen penting loh teman-teman. Nah, itu mungkin ada lagi nggak misalnya kerusakan yang sering ditemui selain ring Kalau piston sama per? sering ya normal-normal aja ya. Paling ganti kapas rem, ganti kapas komplek. Biasanya dari pandangan Pak Benny itu kerusakan truk yang terparah itu biasanya disebabkan oleh apa Pak? Kecerobohan dari pengguna atau memang kondisi truknya? Kadang itu overload muatan itu. Overload. Iya, Oh, terus itu. media jalan bisa. Berarti itu lebih kepada ini saya Pak ya. Yang pertama itu dari sopir atau pengguna truknya Iya, ya. betul. Sudah tahu kapasitasnya seperti itu tapi masih dipaksakan. dipaksakan. Kemudian Akhirnya yang itu yang mengalihkan langsung mesin-mesinnya itu. oh, resikonya di Iya. mesin juga ya. Oke. Dari berbagai ini sih Pak, dari berbagai kerusakan seperti itu, mungkin ada saran dari Pak Benny nih buat sopir, buat pengguna truk, baik itu truk Cina, kemudian tadi yang dijelaskan Pak Benny itu terutama untuk Jepang ya, itu Iya. kerusakannya biasanya di piston, di pernya itu. Saran dari Pak Benny nih, lebih enaknya seperti apa untuk merawat truk itu Pak? Kalau merawat truk itu ya harus itu continue. Secara Terutama itu kalau muatan terlalu berat, memang ya mobil kan truk termasuk kan langsung dipasang berat. resikonya Iya. kan overload lah lebih ya, Iya. kan? Lebih dari standar yang sudah ditentukan pabriknya sebenarnya. Jadi itu ya teman-teman, jadi
kalian juga harus memperhatikan dong, misalnya dari standar pabrik truknya muatannya sekian. Iya. Teman-teman harus memperhatikan kalau misalnya kalian tuh memang ingin truk kalian itu tahan lama, itu bisa dengan cara itu tadi, perhatikan muatan Anda, jangan sampai lebih, jangan sampai dipaksakan kejar target, dipaksakan ya resikonya nanti kan kembali ke truk Anda juga ya, kayak seperti ke perbaikan dan maintenance seperti itu. Nah, dari Pak Fendi nih mungkin ada saran misalnya maintenance baik truk Jepang ataupun truk China yang sekarang Pak Fendi berkecimpung di truk China, itu mungkin ada saran untuk maintenance yang tepat itu untuk truk tersebut gimana Pak? Kalau menurut saya sih ya setiap hari harus dilawat kalau masuk ke bengkel, terutama kalau muat yang sering muatan berat harus dicek. Iya. Biasanya itu setelah muatan kalau sudah dicek ya Pak ya? Iya betul, harus dicek kapas kopling, rem itu yang terutama kan rem itu kalau muatan iya. Nah kalau misalnya kan aku lihat nih Pak Fendi kan sering setiap pagi morning itu kadang nyalain mesin itu, kadang kan orang biasa lihat ini ngapain sih sebentar nyalain mesin, itu tujuannya apa sih? Sebenarnya itu bagian dari perawatan juga ya Pak ya? Betul, supaya aki ya juga tidak cepat habis. Nah, banyak kan Iya. ini Pak Fendi ngapain pagi-pagi Iya. nyalain terus habis itu matiin lagi nggak jalan, tapi kan ternyata kalau misalnya kita benar memahami tentang maintenance truk, oh memang itu sangat penting untuk perbaikan truk. Kita kan ya harus ngecek angin itu. Cek juga ya. Iya, nanti kalau ada kotoran pengaruh juga di rem. Oke. Jadi itu ya Pak Fendi ya, beberapa poin penting. Itu sederhana loh teman-teman, tapi dari beberapa poin penting itu sangat berpengaruh, terutama untuk yang dua itu tadi, yang muatannya lebih, kemudian medannya. Nah misalnya kan area Kalimantan, Sumatera kita tahu lah medannya itu, ataupun area tambang ya kita tahu medan itu cukup parah ya. Misalkan ya kalau misalnya medannya sudah seperti itu, jangan dipaksakan muatannya lebih juga, lihat dulu standar dari pabriknya kira-kira muatan saya itu berapa gitu. Oke, thank you Pak Fendi. Terima kasih, Salam buat sama-sama. Sobat Poser. Oke teman-teman, itu info singkat mengenai perawatan dari truk ya. Terutama di sini tadi Pak Fendi menjelaskan truk Jepang sama China yang sekarang Pak Fendi berkecimpung. So, buat teman-teman jangan pernah salahkan soal mereknya kemudian dari brand apa, tapi teman-teman harus memperhatikan bagaimana teman-teman merawat, kemudian bagaimana teman-teman menggunakan apakah sesuai dengan standar produk. Jadi dia menjadi kunci Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk diklik tombol like, komen, dan subscribe. Oke.